Wah, sangat banyak. Macam-macam, Pak. Macam-macam. Kita awal itu ngisi domba ya, Iya. kita ngomong ya. Terus 100 ekor, bulan pertama kita mati 38. Jadi 38. dari situ saya kan belajar, waduh ini kok matinya banyak banget. Ya kita ngomong fair itu masalah pakan ternyata yang utama, pencegahan. Makanya kita kalau ada kambing datang, kalau untuk tempat karantina sendiri kita saat ini tadinya ada, tapi sekarang dipakai untuk gudang sementara karena kita lagi nyiapin. Kita pasti ada vitamin, antibiotik itu sekarang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, kita sekarang ini lagi dulin kandang lagi. Jadi posisinya sekarang ini lagi di Boyolali. Nah, kebetulan di sini kita lagi berkunjung di Bineka Farm namanya. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu dan sebagian juga belum tahu lah seperti itu. Nah, jadi di sini kebetulan saya lagi bersama ownernya langsung. Owner dari Bineka Farm ya Pak ya? Iya, Bineka Farm. Itu posisi Bineka Farm itu di mana Pak? Boyolalinya. Bineka Farm berada di Dusun Pulau Sari, Kelurahan Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. Kalau nggak salah itu udah pernah tayang di Gaper ya Pak ya? Nah, kalau teman-teman udah pernah lihat channelnya Gaper, mungkin sudah pernah tahu juga Pak Mario kayak gitu. Nah, di sini kita sekarang ini lagi lihat-lihat domba-domba yang ada di sini. Kebetulan ya banyak sekali jumlahnya. Nah, ini saya juga pengen tahu sih sebenarnya motifnya apa ini kok bisa banyak banget ini dombanya. Nah, mungkin sedikit dijelaskan Pak, kenapa kok beternak domba, terus mulai kapan ini beternak domba? Ya, kalau di sini kita mulai ternak itu pembangunan di 2021. Cuma kita mulai ngisi itu dalam partai yang banyak di bulan Januari 2022. Itu kita di sini populasi sekitar 1000 ya, kurang lebih 1000 ekor. Kita ada breeding dan ada fattening. Kalau nggak salah itu sebelumnya itu kan ternak kambing ya Pak? Iya, sebelumnya ternak kambing sebelum domba. Gimana Pak? Kira-kira lebih enak domba apa kambing? Ya, kalau secara versi saya ya, iya. Sekarang udah di domba ya enak di domba. Enak di domba. Karena ya? kita pertama di kambing itu kelemahan kita lahannya belum siap untuk ramban ya. Oh, berarti harus ramban? Menurut saya iya. Karena adaptasinya lama, terutama kalau yang baru masuk. Kita ada beberapa kambing yang tersisa itu udah cuma rumput sama konsentra. Oh, udah mau. Udah mau. Berarti cuma memang adaptasinya agak lama. Oh iya. Itu juga pembibitan, Pak? Iya, breeding juga. Breeding juga. Kita dari awal breeding. Fokus kita breeding, kemudian ini pengembangan memang kita ada fattening. Oh iya. Lah berarti kalau di kandang ini juga breeding semua sekarang? Untuk atau ada kandang fattening? Ini semua breeding. Fattening ada kandang lain, mungkin di sebelah sama yang di belakang kita fattening. Khusus fattening kita lagi buat kandang baru untuk breeding lagi. Jadi kita untuk fattening sekarang kita serahkan ke kelompok masyarakat. Iya, kita ada kelompok masyarakat di sini. Banyak Pak kelompoknya ini? Kalau jumlahnya yang untuk kelompok ternak di Loh Jinawi namanya, Sari itu sekitar 26 orang. 26 orang. Iya, tapi mungkin yang masih aktif ini baru sekitar 18 lah. Nantinya ini semua veterannya kita selain ke masyarakat. Kalau breedingnya? Breedingnya nanti di sini. Full di sini? Ya kita ngomong 90% lah. Karena masyarakat juga ada yang berkeinginan untuk breeding, kita juga nggak menolak. Jadi kita fattening ada mitra juga, teman di Getasan, di daerah Salatiga, dan yang paling baru di Boyolali ada. Makanya kita fokus untuk breeding itu supaya bahannya itu sudah bagus lah. Artinya itu kan kita nggak usah cari lagi di luar ya Pak? Nggak usah cari di luar. Kemudian untuk kelompok ternak mitra itu lebih simpel lah, karena dari kecil udah kenal konsentra. Daya tahannya udah lebih kuat. Bener. Loh, kelemahannya apa Pak? Kalau misalnya kita beli dari luar daripada kita dari hasil bibitan sendiri?
Kalau kita beli dari luar, itu kan kebanyakan dari pasar ya. Iya. Jadi kalau bakul itu banyak dari pasar. Kita di sini di story lah mas istilahnya. Satu kali pengiriman 70 ekor, 60 ekor. Itu kendalanya kita itu yang pertama penyesuaian pakan. Oh, kebanyakan yang dikirim ke sini itu belum siap pakan konsentrat. Jadi hanya dikasih rumput dulu? Iya. Kita untuk 3 hari pertama kita biasa rumput aja. Nanti sambil ditaburi konsentrat dan jumlahnya perlahan naik. Oh, itu beda kalau anakan mulai dari sini atau ada dari masyarakat yang udah memakai konsentrat, itu anakannya langsung bisa makan konsentrat tanpa mentret ya. Dengan asumsi benar. Gitu. Saya kebanyakan saya lihat itu di penggemukan domba ya. Itu umumnya ada yang awalnya itu dikasih rumput dulu kayak gitu bertahap. Ada yang dia memaksakan dikasih full pakan komplit, Pak. Dan itu pasti mencret. Pasti mencret karena ya perubahan pakan lah. Perubahan pakan membuat perubahan mikroba yang ada di rumen lah kayak gitu. Sehingga efeknya ada mencret. Artinya kan mencret karena pakan. Masalahnya itu kalau misalkan mencretnya itu setelah pakan terus bakterinya yang jelek-jelek ini berkembang. Efeknya jadi mencretnya tambah lama, Pak. Dan kendalanya kalau penggemukan itu rata-rata kan domba betina ya, Pak ya? Domba betina. Kita dengan bobot berapa? Kalau sekarang ini kalau kita masih beli di 12 sampai 18 untuk masuknya. Itu kalau apa namanya tingkat mortalitasnya, Pak? Untuk bobot-bobot yang rendah itu kan biasanya lebih tinggi, Pak. Iya. Kita dulu awal kita saring. Itu kita ada yang bobot 8 kilo, 9 kilo, itu kita awal-awal masih kita ambil. Tapi ternyata dengan kenyataannya tingkat kematiannya tinggi. Iya. Kalau ada perubahan cuaca juga sangat berat. Kemudian kita perlakukan SOP pun dengan vitamin, antibiotik, dan lain-lain. Itu pertumbuhannya juga lebih lama yang dari 8 kilo, 9 kilo. Oh, mungkin dia stunting, Pak? Bisa sih. Kerdil. Karena kita dapetnya nggak bisa milih, Mas. Bener. Itu yang kendala di sini paling utama itu memang di bahan. Sedangkan kita kalau dapat itu selalu ada yang 5%, 3% selalu ada yang bahan jelek lah. Kita ngomong stunting, kita istilahnya untuk sakit pencernaan itu ada juga. Dan itu lebih lama ya. SOP-nya jadi habisin uang lah. Iya. Vitamin, antibiotik, meskipun kita di sini udah mulai terbiasa menangani hal seperti itu, cuma secara cost, secara waktu kita jadi kalah. Oh, akhirnya pilih yang bobotnya di atas 12 kilo. Kita minimal 12, maksimal 18. Dan itu untuk pengkotaannya nanti bisa dilihat itu per kota itu satu ukuran. Bobotnya sama? Iya. Nggak ada selisih 1-2 kilo gitu? Iya. Oh iya. Jadi kita nggak nyampur yang 12 sama 18 enggak. Bener, Pak. Pasti kalah yang 12. Jadi kita pasti di sini SOP-nya sekarang dari awal udah ini posisinya dulu, pengelolaannya dulu. Kalau enggak kalah sih, Mas. Bener. Terus juga ini masalah pemberian pakan juga kan, Pak? Iya. Bobot antara 18 sama 12 kan beda kebutuhannya. Beda. Artinya kan grouping ini penting. Ini teman-teman kalau misalnya main penggemukan harus di grouping supaya nanti pemberiannya juga lebih enak jumlahnya lah kayak gitu. Terus kita pun nanti kalau pas kalah pakan meskipun udah di grouping, kita nanti yang kalah pun kita sendiriin lagi. Iya benar. Kalah dan kalah dimasukin grouping lagi. Bener Pak, bener. Berarti kan artinya ya yang ketika dalam proses itu ada yang entah sakit atau ibaratnya kalah tadi. Harus diisolasi sendiri ya Pak ya, diisolasi sendiri, diberikan pakan yang bagus. Terus ini Pak, untuk soal bobot akhir nih, bobot akhir dari penggemukan itu berapa Pak rata-rata Pak? Jadi kalau di sini kalau kita ngomongin waktu dulu ya. Iya waktu. Kalau waktu itu di sini kita belum tentu 2 bulan, belum tentu 3 bulan, belum tentu 5 hari, belum tentu. Karena kita di sini tadi ada grouping tadi, kadang yang 18 kilo itu dari 1 bulan udah 22, 23 itu bisa. Tapi nggak semua ya. Ini kita ngomong ada beberapa yang naiknya bisa drastis, ada yang enggak. Ya itu kembali lagi nanti ke bahan ya. Mungkin kita kebetulan dapat bahannya yang bagus, cross seperti itu. Jadi kita patokannya itu di berat Mas.
karena tukang jagal ini ya pelanggan lah customer di sini itu rata-rata kejarnya di 22 sampai 25 kilo. Mentok itu 25. Iya. Oh. Kalau kita sampai ada di atas 25, di sini kita anggap baik. Dalam arti baik itu layak untuk di breeding. Jadi kita di sini kita masukin breeding. Karena rata-rata masih darah ya Pak ya? Masih darah. Kita masih darah. semua masih darah kalau bahan. Terus ini Pak, karena kan kalau misalnya beli dari pasar atau beli dari supplier, itu kan kita nggak tahu itu dia itu bunting apa enggak Pak? Ya itu sering-sering kejadian. Jadi waktu dipotong ada janinnya gitu? Ada. Itu sering kejadian. Cuma di kita ini terus terang kita melakukan pengecekan terus sih Mas. Karena kalau ada bunting, ada apa itu kita dikomplain. Dalam arti kan itu malah merugikan. Ya, merugikan customer ya. Iya iya. Dan customer kita kan ya ada beberapa lah tukang sate kecil gitu karena pas biasa dia beli daging pas hari-hari tertentu hari rame dia belinya 1 ekor. Jadi kalau pas wah ada janinnya ya kita juga nggak enak. Jadi kita di sini ada pengecekan lah. Meskipun kalau yang fattening kita lebih ke manual. Sebenarnya kita di sini ada USG, cuma untuk fattening karena jumlahnya terlalu banyak kita biasa anak kandang itu ngeceknya manual. Jadi yang dipegang gini. Dipegang, dibuka di kelaminnya. Iya. Mungkin kadang yang kita sampai 2 bulan 3 bulan susunya udah turun. Iya benar-benar. Nah, itu kita jual. Oh. Akhirnya ini mungkin di sebelah ini ada sisa-sisa penggemukan yang lahir. Iya benar-benar. Bapaknya siapa kita nggak tahu. Makanya kita pisahin ya. Ada untungnya juga lah kita dari populasinya jadi bertambah banyak. Bener sih Pak. Iya. Apalagi kalau jenengan breeding juga kan. Ibaratnya beli bakalan bonus cempe. Iya. Cuma ya kejadiannya kadang kalau udah dipotong 1 bulan udah lahiran, kadang datangnya kurus ya. Masalahnya juga banyak. Benar. Biasanya kecil. Benar. Terus perawatan juga lebih ekstra. Benar. Apalagi yang kurang kalsium, kurang mineral itu biasanya depro kan bahasanya gitu. Iya. Jadi teman-teman semua ya, pastikan kalau misalkan beli buntingan itu body score-nya juga harus bagus. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Artinya tetap harus teman-teman ngecek dulu. Kalau misal beli buntingan, body score-nya harus baik. Karena apa? Yaitu ketika dia udah bunting tua misalkan, tapi body score-nya masih jelek, nanti anaknya pasti kecil dan kolostrumnya nggak keluar Pak. Iya. Masalahnya di situ Pak. Kalau kita kebetulan hampir tiap hari ada yang beranak, jadi kita bisa substitusi. Tapi kalau mungkin yang peternak masyarakat lah saya ngomong ya susah juga ya. Benar. Kebanyakan malah mati kebetulan. Jadi memang ya lebih ekstra lah, tapi kalau kita ya bonus lah. Benar Pak. Makanya kalau dengan kita breeding sendiri, kita rencanakan total 2.000 untuk breeding, 2.000 ekor betina. Itu tujuannya ya mineralnya tercukupi. Karena di sini kan semua mineral block, premix semua kita pakai di konsentra. Jadi ya salah satu alasan kita breeding dengan jumlah banyak seperti itu. Oh iya Pak, dengan jumlah populasi yang banyak seperti ini, apakah juga ada tim yang memang khusus ngurusin kesehatan Pak? Untuk saat ini kita untuk kesehatan kita masih istilahnya kerjasama ya Mas. Ada pihak luar lah, ada tim kesehatan pihak luar untuk kontroli. Kalau di kandang sendiri kita per blok ini udah ada tanggung jawab masing-masing. Iya. Jadi kalau kita di kandang ini saat ini ada 3 tenaga yang kerjaannya cuma di kandang, ngecek kesehatan, pengobatan, pencukuran, pemotongan kuku. Dia nggak ikut ngarit, nggak ikut nyopel ngasih makan, nggak ikut ngurus lahan. Jadi 3 orang itu fokus untuk 1.000 ekor saat ini. Seperti itu. Loh, kan gini, misalkan dalam satu koloni kayak gini ya Pak, kan yang pasti yang ngurus, yang PJ di kandang ini kan dia udah tahu kebutuhan dalam satu koloni ini berapa. Iya. Nah itu yang ngasih makan apakah si yang PJ tadi atau ada sendiri? Ada sendiri. Jadi kalau di tempat kami ini total 15 orang Mas.
Jadi untuk 3 orang itu istilahnya fokus untuk pengamatan lah. Jadi kalau kuncinya di sini, kalau pas pagi yang kasih makan itu selalu sama. Dalam arti ada libur kadang ada, tapi ada orang yang istilahnya mandor loh. Dia tahu ini kebutuhannya sekian sekian sekian. Kalau pas misalnya hari Senin, Selasa, Rabu itu biasanya kita komplit. Jadi yang ngasih makan selalu sama. Nah nanti yang tanggung jawab di kandang 3 orang itu nggak ngasih makan, tujuannya dia nunggu di belakang yang ngasih makan. Jadi kalau begitu ada yang sakit, ada yang apa, dia langsung tandain. Kita di sini pakainya pilok. Nah tujuannya itu. Kenapa kok di sini 3 orang itu nggak ngapa-ngapain istilahnya? Karena di sini terus terang saya pribadi pemula, untuk pengobatan juga apapun sakitnya kita di awal semua antibiotik kan istilahnya gitu. Kita nggak bisa memprediksi. Dan kalau kita deteksi dari awal itu lebih mudah lah. Benar. Saya pakai vitamin, minum, di apa itu relatif lebih masih mau minum, masih mau makan istilahnya. Jadi kita 3 orang itu fokus untuk bisa. Nggak ngurusi nyopel, ngasih makan, kita enggak. Berarti dia nandain yang sakit, terus juga langsung isolasi. Dan juga fokus juga memastikan dia agar segera sehat kembali lah. Gitu. Jadi kalau kita di sini karena orangnya banyak, kita ada grup WhatsApp itu selalu ada laporan. Jadi kita fokus kita memang di pagi hari. Kita kalau sore hari memang nggak begitu inilah, tidak begitu fokus karena kegiatannya kadang juga ada pengiriman, ada ini tamu dan lain-lain, itu agak nggak fokus. Makanya kita kalau pagi kita fokusnya selalu di pagi hari untuk pengecekan itu. Pengecekan kesehatan. Karena istilahnya kalau dari segi saya pribadi itu kalau di sini kan kasih makannya kalau jatahnya habis sudah selesai. Kita nggak pernah nambahin makan. Nggak pernah. Jadi kalau kita jam 7 konsentrat, setengah 8 kita hijauan, habis jam 9 pun kita biarin. Sama kalau sore jam 3 jam 4 kita masih makan, itu kita jam 6 sore jam 7 malam habis kita juga nggak nambahin. Kenapa Pak? Ya karena udah dijatah Mas. Udah dijatah. Ya kalau kita istilahnya ad libitum itu yang rumputnya kurang terus terang kita di sini. Jadi kita batasi. Kita ada perhitungannya sendiri, pemberiannya seperti apa, khususnya untuk breeding ya. Jadi kita di breeding di sini tidak boleh gemuk-gemuk ya. Nggak boleh gemuk-gemuk. Ya ada asumsi kan nggak bisa susah hamil. Benar. Artinya kan ya anak buah juga ibaratnya mantau juga lah body score-nya. Body score. Kita kalau ada yang istilahnya sampai nunduk gitu berarti kan istilahnya secara kasar kan sakit pencernaan. Anak kadang selalu yang seperti itu harus langsung kita ada SOP-nya lah. Harus pengobatan antibiotik, vitamin di awal, pengecekan. Jadi yang body score kurus itu juga kita treatment. Treatmentnya mungkin obat cacing. Kemudian mungkin kalau yang fattening lah terutama kadang itu kan ada cacing hati misalnya. Itu kan agak susah juga. Iya susah. Jadi ya pengobatan kita selalu dari pengecekan awal ya, istilahnya dari pemantauan dulu. Dan pagi hari itu saya pribadi asumsikan itu selalu kosong perutnya. Jadi kalau dikasih makan pagi konsentrat dia nggak makan berarti ini udah sakit. Kalau kita ngeceknya sore agak susah karena kadang pagi udah ada konsentrat, udah ada rumput, kadang masih sisa kan. Benar. Oh iya. Nah, mantap berarti Pak, udah progres nih. Ya, kita belajar dari pengalaman lah. Karena kan dari pemula. Iya. Loh, kalau untuk awal-awal dulu Pak, apa namanya, kayak yang sakit-sakit gitu, banyak nggak Pak? Wah, sangat banyak. Macam-macam Pak? Macam-macam. Kita awal itu ngisi domba ya, kita ngomong ya. Itu 100 ekor, bulan pertama kita mati 38. Jadi 38. Dari situ saya kan belajar, waduh ini kok matinya banyak banget. Ya kita ngomong fair itu masalah pakan ternyata yang utama, pencegahan. Makanya kita kalau ada kambing datang, kalau untuk tempat karantina sendiri kita saat ini tadinya ada, tapi sekarang dipakai untuk gudang sementara karena kita lagi nyiapin. Kita pasti ada vitamin, antibiotik itu sekarang wajib. Karena kalau saya ada yang sakit parah, pasti saya itu tadi kerjasama nelpon
Pak dokter, Pak Mantri sakit, kita terus terang keluar kos. Benar. Ya, makanya kita di sini lebih ke pencegahan lah. Karena semua anak kandang saya pribadi juga pengalaman di peternakan juga baru ini. Jadi kita lebih ke pencegahan, ke pola pakan seperti itu. Berarti waktu dulu awal-awal itu nggak tahu kayak SOP kedatangan itu harus diapain gitu ya? Taunya pokoknya beli masukin kandang gitu. Kasih makan gitu aja. Terus minumnya ya istilahnya kalau sekarang kita perjalanan jauh, kadang dari tempat jauh kita langsung kasih vitamin. Iya. Kan kita ada vitamin juga, istilahnya Vita Booster kalau merek. Kalau orang desa saya sarankan air gula Jawa lah untuk kembaliin energinya dulu. Iya benar. Kalau dulu kita enggak mas, jadi masuk itu aja. masukin, wah ini kayaknya lapar, langsung kasih konsentrat. Ini akhirnya malah asidosis. Asidosis. Oh. Jadi dia kayak nggak kuat, kayak kematian banyak kita itu dulu setelah kita pelajari, setiap kali kita datang hewan ternak dari jauh terutama itu kita kasih konsentrat. Karena asumsinya itu, wah ini dombanya lapar, kasihan. Ternyata dengan pemberian konsentrat itu salah besar. Saya nggak tahu ilmunya, tapi itu salah besar. Iya, dari pengalaman, sekarang saya nggak melakukan itu kematian hampir nol di sini. Oh, alhamdulillah. Hampir nol. Jadi ya teman-teman ketahui juga bahwa SOP kedatangan itu penting sekali. Teman-teman SOP ya setiap kandang pasti beda-beda lah. Mungkin teman-teman kalau mau belajar SOP kedatangan di sini seperti apa, mampir aja Pak ya, main. Boleh. Kapan aja siap. Kapan aja siap. Nanti malah dijamu sama Pak Mario. Rumahnya dekat, cuma 100 meter. Rumahnya dekat. Ya. Sehari-hari juga kerjaan utama di kandang. Ya. Oh iya Pak. Info-infonya di sini juga menerima magang Pak. Menerima. Kita menerima magang siapapun bebas sih. Kita yang istilahnya untuk pondok pesantren atau kemarin ada, tapi belum datang ini. Iya. Dari seperti panti asuhan kita gratis, Mas. Oh iya. Dikenain biaya apapun. Dan kalau untuk tinggal 2 hari 3 hari kita juga nggak ngenain biaya. Cuma kalau kita bulanan terus terang kita nanti untuk ganti kos makan aja. Oh iya. Cuma kalau yayasan, pondok pesantren, panti asuhan mau 2 bulan 3 bulan kita siap. Oh mantap. Jadi ya, teman-teman belajar lah. Pondok, terus apa namanya panti asuhan ya Pak ya? Nah, yang juga beternak atau baru mulai beternak bisa juga belajar ke sini dan siapin tempat, kita gratis. Buat mes juga. Itu gratis. Saya kemarin juga itu Pak, main juga di Kediri itu, panti asuhan juga. Kandangnya juga lumayan besar lah, ada mungkin kapasitas 400 ekor lah. Itu juga awal-awal ternaknya dikit Pak, ternaknya dikit. Setelah itu didukung sama donaturnya. Ayo silakan diperbesar kandangnya gitu. Lah ternyata luar biasanya itu Pak, di sana itu dari ternak bisa nguliain anak-anak panti Pak. Harapannya gitu ya Mas. Anak-anak panti itu ada berapa? Itu 7 orang kalau salah. Itu dari ternak itu. Ya awalnya juga jomblo juga Pak. Karena nggak tahu ilmunya. Ya sekarang rata-rata banyak sih Mas Ayu, beberapa kesini, terutama pondok ya. Iya. Itu untuk kegiatan rutin ya. Tapi kita juga terus terang menanyai ini mau breeding, mau fattening atau tujuannya apa dulu. Bener Pak. Karena kan memang beda-beda ya. Bener. Malah sebaiknya malah diarahkan juga Pak, dikasih. Oh kalau ini kelebihannya seperti ini. Kita selalu menerangkan lah intinya. Kalau breeding itu lama misalnya, kalau mau langsung muter ya pakai apa, fattening kan. Iya bener. Ya kita sharing yang kita tahu. Sama di sini aja. Jadi kalau nanya kambing ya saya nggak bisa. Benar. Mungkin ya saya jelasin sesuai yang ada di sini. Jadi, yang dilakukan lah. Kita nggak ada rahasia di sini. Kambing kita share semua, isinya apa nggak ada masalah. Oh iya. Info-infonya juga itu di sini juga melayani custom konsentrat ya Pak? Iya. Kita di sini kebanyakan karena saya nggak pelihara sapi ya. Iya. Kebanyakan teman-teman sapi per daerah Ampel, Cepogo ini custom Mas. Oh. Jadi custom itu saya sebenarnya ada membuat formula sendiri sapi, tapi karena saya belum punya sapi, kebanyakan teman-teman itu request Pak protein sekian, energi sekian. Kalau enggak saya cuma dikasih kertas Mas,
komposisinya ini saya beli 200 kilo, 1 kilo, 1 ton. Oh. Nah, kayak gitu. Itu berarti bisa. mereka punya formulasi sendiri, Pak? Formulasi sendiri. Oh. Jadi teman-teman yang ibaratnya punya kandang tapi keberatan untuk nyetok bahan baku pakan gitu. Ya teman-teman bisa request aja ke Pak Mario. Bisa. Ya, Pak. Kita request formulasinya berapa, protein berapa kita bisa. Bahkan bahannya juga. Ya, kita jual bahan juga. Oh, berarti yang tersedia di sini ya? Boleh. Tapi bahan yang tersedia di sini yang saya pakai. Benar. Jadi yang saya pakai itu total ada 18 macam sebenarnya. Banyak banget, Pak. Karena kita sentrat di sini breeding, kita sentratnya beda. Kalau di sini nyebut anak kandang itu babon anak, itu untuk hamil tua dan menyusui beda lagi. Kita untuk fattening beda lagi. Kita untuk kasarnya finisher lah, itu beda lagi. Makanya kita konsentratnya di sini ada 4 macam, Mas. 4 macam, Pak? Iya, dengan bahan-bahan yang beda-beda. Kalau ada yang pesen konsentrat murah gitu, ada, Pak? Ya, kita ngomong murah itu yang sesuai ya. Kalau misalnya mintanya 2.000 ya, itu pasti saya tolak. Dalam arti ini nanti isinya apa gitu. Karena untuk bahan-bahan sumber protein lah, bungkil sawit aja yang paling murah di atas 2.000. Bener Pak. Jadi kalau mintanya 2.000, 2.500, waduh. Ya saya sarankan lebih baik nggak usah pakai konsentrat sekalian. Karena cuma serat kan gitu. Iya bener Pak. Jadi konsentrat sekarang kalau yang murah-murah ya, kalau tak lihat itu malah justru lebih banyak serat-seratnya. Jadi kan kita kembali lagi ke dasar awal konsentrat lah. Konsentrat itu kan pakan penguat ya. Artinya kan di situ ada pakan sumber energi, pakan sumber protein, mineral sama vitamin. Nah serat itu sebenarnya kan di bawah, targetnya di bawah 10%. Serat kasar loh kalau di analisis proximat. Nah teman-teman kalau cari yang murah, dicek dulu bahan bakunya apa, kemudian yang pasti analisis proximatnya kalau ada. Yang pasti ya yang mutakhir ya Pak. Iya. Ya kalau di sini seperti itu Mas, karena kita dulu juga semua beli lah. Kita beli yang udah jadi pabrikan lah, kita kurang puas, makanya kita buat. Dengan kita buat bahan-bahan ini, kita juga pelajari kan, kita coba, kita baca jurnal lah, katanya SNI. Makanya kita sini beda-bedain. Kalau misalnya minta yang 2.000, 2.500, kalau cuma isinya serat ya saya ngomong ke masyarakat, dengan ngaret aja. Bener Pak, bener. Ngaret aja udah itu sama aja. Sama aja, malah lebih bagus ngaret. Lebih bagus. Tinggal istilahnya, oh ini kok makanya nggak bisa banyak ya, kasih makan sehari 5 kali 6 kali sedikit-sedikit gitu. Iya. Otomatis kan porsinya jadi lebih banyak. Bener. Karena kalau kita numpuk langsung banyak kan kadang bau kan. Bau. Jadi kalau konsentrat harganya 2.000-2.500 kita nggak melayani lah ini. Karena takutnya nanti efeknya juga, wah ini sentrat buatan di sana jelek kan gitu. Benar. Karena kita fair-fairan, semua bahan boleh dicek. Bahkan ada satu orang itu yang datang sendiri, nyampur sendiri, kita perbolehkan. Nggak ada. Oh gitu Pak. nimbang sendiri. Making sendiri. Yang kita bantu. Oh dibantu. Ya, ada mixer juga. Oh tapi iya. Dia lebih puas dengan bahannya, dia milih sendiri, nimbang sendiri, nyampur sendiri. Oh. Jadi di sini juga untuk premi kan kita banyak lah. Banyak varian, mulai dari yang murah sampai yang paling tinggi. Monggo. Oh iya, mantep lah. Berarti artinya kan gini teman-teman, kalau teman-teman punya dasar sendiri konsentrat itu seperti apa, terus yang selama ini udah kayak disenengi seperti apa dan pengen custom, bisa custom di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum punya dasar yang lengkap lah, teman-teman bisa ngikuti apa yang sudah dikerjakan di sini ya Pak ya? Bisa. Yang sudah dipakai. Bisa. Kita juga ada ini juga sih Mas. Kadang ada beberapa teman itu yang, Pak ini ngitungnya gimana? Kita juga ada programnya kan seperti komputer. Ya kita sharing nggak ada masalah lah. Benar. Jadi kalau di sini ini untuk konsentrat kita juga cuma protein ya. Jadi kalau di pasaran kan banyaknya protein 18, protein 21, protein 12. Kita nggak cuma protein di sini. Jadi kita di sini juga menekankan energi ya. Iya Pak. Ya. Selama ini energi itu nggak pernah terpikirkan loh. Itu yang dulu terus terang di kepala saya dari momok itu energi.
kita selalu beli konsentrat tuh tertulisnya protein, Iya. protein. Setelah kita jalan ternyata energi itu sangat penting gitu. Benar. Yang makanya untuk teman-teman yang mau buat, saya sarankan tetap ngitung energi. Iya. Kita ngomong penggemukan, ngomong protein 18, 20 sekian. Bagi saya pribadi, itu tanpa energi buang-buang uang. Bener. Oh iya Pak, kalau energi kan berarti ngitungnya apa? BTN. Iya, BTN. Dan kita beberapa bahan kita itu yang tidak dari pabrik kita labkan, Mas. Jadi kita ngitungnya energi kilokalori ya nanti. Benar. Kita ada patokan minimalnya sekian, itu berdasarkan bahan yang kita lab, yang kita pakai. Jadi kalau misalnya seperti jagung itu kan udah umum ya. Benar, gampang cari. Gampang cari dengar, gampang. Itu kadang yang kita lab kan seperti tepung roti ya di sini. Iya. Terus gaplek. Itu kita nge-lab kan. Iya. Tujuannya ya supaya kita ngitung ini benar gitu loh. Benar. Tapi kita juga nggak ngeliat tiap bulan ya. Jadi kita kalau pakainya gaplek ya, gaplek berarti sekian. Nanti diprogram kan tinggal kita masukin. Muncul. Gitu. Benar. Ya. Sekarang kalau teman-teman kalau hanya patokannya protein kasar ya, protein kasar itu juga pun ada bahan baku yang memang proteinnya berkualitas. Ada yang bahan baku yang proteinnya kurang berkualitas. Kayak mau contoh misal kalau teman-teman pengen protein tinggi, ya kalau misalkan ditambahin urea ya bisa tinggi, tapi kan kurang berkualitas Pak ya. Benar. Kita takutin kalau kita beli protein 18, 20 harga 3.000, 4.000 bagi saya udah nggak masuk akal. Karena semua bahannya itu mahal ya. Benar. Kita ngomong bungkil kopra harga udah berapa. Benar. Apalagi kita sampai bungkil kacang kedelai BKK. Udah sangat jauh kan. Padahal untuk mencapai 20 itu istilahnya yang dibutuhin kan BKK Pak. BKK. Kita harus, karena kita ngitung energi ya Mas, kita ngomong jagung proteinnya kan nggak banyak. Gaplek apalagi. Benar. Kita butuh untuk menyetarakan itu kan jadi butuh protein yang tinggi-tinggi. Dan itu pasti BKK. Pasti. Dan harganya mahal. Ada juga full fat soya Pak. Iya, kita pakai full fat soya juga, BKK juga. Kita pakai semua. Jadi kalau terus terang kalau di sini teman-teman yang perah sapi ya, sapi perah ini, itu kualitas yang diutamakan Mas. Jadi kalau di sini konsentrat yang paling mahal itu 5.500 sekilo. Saya nggak punya sapi perah nih. Iya. Tapi teman-teman yang sapi perah itu kalau saya tanya, dia pemakaiannya sampai 10 kilo loh satu hari. Meskipun dengan harga yang mahal. 5.500 tadi? 5.500. Itu keluar berapa liter Pak? Kalau rata-rata yang dari saya dengar sih 20 sampai 24 ya. Tapi katanya juga tergantung jenis Mas. Makanya saya juga pengen nyoba sapi nanti. Ya, ini belum ada. Tergantung ini sih Pak, apa namanya? Dia fasenya itu peak laktasi apa enggak? Jadi kalau saya, kenapa kok saya buat sendiri? Dengan saya buat sendiri, harga istilahnya penggemukan saya 5.000 lah. Iya. Itu saya pakai cuma 3 on sampai 4 on aja. Sedangkan kalau saya pakai konsentrat breeding saya sendiri, untuk gemuk itu saya bisa 7 sampai 8 on. Jadi kenapa kita nggak pakai yang sedikit, waktunya juga lebih singkat. Karena kalau kita dengan pakai yang bagus kan, otomatis daya tampungnya dia pasti kita kasih pagi 10 menit habis. Benar. Soalnya saya nggak kasih sentral lagi di sini. Dan itu lebih efektif, waktunya lebih efektif. Sebenarnya pakai konsentrat breeding di sini yang 3.000 murah itu, ya bisa, tapi waktunya lebih lama, porsinya lebih banyak. Benar. Jatuhnya ya sama aja. Iya. Malah kita lebih repot kan. Mungkin kita 1 kilo kasih ke tempat makan sekali habis kan malah buang-buang. Benar. Kita kasih harus 2 kali. Repot lagi kalau jumlahnya sampai segini. Kalau yang tadi Pak penggemukan dimitrakan itu berarti konsentratnya itu dari sini ya Pak? Iya, konsentratnya dari sini. Jadi kita kalau untuk kemitraan kita belum menerima banyak kemitraan ya Mas. Karena kita masih ada limit untuk penjualan lah. Kita buka kemitraan itu kalau kepada masyarakat dulu yang pertama. Sekitar. Kedua, customer kita yang lama. Itu yang kita prioritaskan. Karena kita untuk penjualan itu nggak bisa, wah saya punya 10.000 misalnya dijual, itu saya nggak bisa. Jadi saya juga nyesuaiin sama pelanggan. Ininya, customernya beli domba potongnya itu berapa.
Oh. Nah itu konsentrat memang kita supply semua. Kita sebenarnya membebaskan, dalam arti membebaskan itu pola pakan. Tapi ternyata setelah kejadian 2 bulan 3 bulan itu malah jadi rusak, Mas. Nggak tambah gemuk. Nggak tambah gemuk. Jadi pengurusan berarti. Kita bebaskan awalnya kepada masyarakat terutama ya. Karena orang sini istilahnya ada bahasa ngobrol, ada bahasa apa, itu kita bebaskan. Dalam arti saya sendiri berasumsi siapa tahu masyarakat ini punya dasar apa yang mereka lakukan itu berhasil. Benar. Pakai ampas tahu misalnya. Meskipun ampas tahu itu untuk pelanggan saya nggak mau, karena kan lebih bergaji. Tapi iya. Di awal saya mencoba, saya bebaskan. Ini di masyarakat ya, bukan di mitra yang perorangan. Iya. Itu jadi ternyata hasilnya, karena kita jualnya timbangan ini, Mas. Iya. Kalau orang sini mungkin kan jualnya ke pasar, wah ini kelihatan besar, harganya mahal. Nah, untuk di masyarakat ini kemitraannya awal saya bebaskan, ya betul kelihatan besar. Karena modelnya ngombor, makan basah, ampas tahu, ditimbang. Tapi setelah ditimbang juga nggak ada beratnya itu. Oh iya. Ini yang kejadian di sini ya. Benar. Makanya kan saya selalu menekankan ke masyarakat sekitar ini, kita mau jualnya kemana dulu pasarnya. Benar. Kalau jualnya kita timbangan, ya kalau pakai ampas tahu bagi saya secara logika nggak masuk. Ampas tahu itu kalau saya pribadi pernah motong, itu bergaji. Gajinya banyak, Pak. Gajinya banyak. Terutama di perut. Iya. Benar. Sama di ini kan, namanya pangkal ekor itu. Logika saya pribadi ya, itu 1 kilo daging, 1 kilo gaji, pasti besar gaji 1 kilo. Banyak anunya ya, secara volume ya. Benar. Istilahnya kalau 1 kilo daging dimasukin plastik, 1 plastik. Iya. Tapi gaji mungkin bisa jadi 2 plastik. Benar. Sama-sama 1 kilo. Makanya kelihatan besar. Tapi ditimbang enteng. Nah itu yang tak tekanin ke masyarakat pelan-pelan, intinya pasarnya dulu. Kalau mau jualnya ke orang kelihatan besar mahal ya, jadi kan boleh pakai ampas tahu. Benar. Tapi karena di sini modelnya timbangan, ya tadi daging sama gaji. Iya. Volumenya sama, pasti lebih berat yang gaji. Benar. Dan kita kan pemakaian konsentrat sedikit itu tujuannya kan supaya pelanggan itu puas, Mas. Dalam arti mohon maaf ya, mungkin beda-beda tiap farm ya. Di sini kan konsentrat kita menekankan maksimal itu 4 on. Per hari kita 4 on. Dan kita ada finisher kita ganti tetap 4 on. Tapi kita porsi rumputnya yang kita tambah setiap bobotnya naik istilahnya. Jadi porsi rumput itu yang kita tekankan karena yang kita ini ya, kita pengalaman itu tukang jagal lebih senang yang dari omongan ini ya, customer ya, yang pakan rumputnya itu banyak, mungkin dagingnya lebih merah. Artinya kan gini, artinya mitra ini kan kalau dari konsentrat itu kan budgetan kecil lah, Pak ya. Sisanya itu kan rumput. Nah, rumput kan nggak beli. Jadi punya tanaman sendiri, kosnya kan berarti kan lebih rendah. Sangat lebih rendah. Jadi kalau di sini mungkin sambil ngitung ya, Mas. Iya. Kalau di sini nih memang kita di awal 1 minggu pertama saya menekankan itu untuk konsentrat itu cuma ditabur di atasnya. Tujuannya supaya ya tadi, karena kebanyakan konsentrat kadang kalau saya pribadi ngomong mendem lah intinya. Kalau mungkin bahasanya ini asidosis. Ya kayak emah lah, kayak orang emah gitu. Itu saya selalu menganjurkan 3 hari pertama ditabur. Kalau mau ngasih sedikit, makanya kita di bulan pertama tidak terlalu ngejar pertumbuhan bobot, Mas. Karena kejadian yang saya alami pribadi, di awal saya ngejar bobot, kematiannya juga banyak. Jadi ya mungkin ilmunya kurang juga bisa, tapi saya selalu menekankan ke masyarakat ini yang penting jangan sampai mati, karena kalau satu mati habis semua keuntungannya. Benar. Jadi kita lebih aman lah. Jadi kita untuk konsentrat pelan-pelan naiknya. Bulan pertama 200 gram biasanya, karena kita 12 kilo kan. Ke 300, akhirnya ke 400 kalau perlu ke bulan ketiga. Jadi kita di sini enggak, 2 bulan langsung diambil enggak ya. Jadi kita dari 12, bulan kedua jadi 15, bulan ketiga baru 18. Kita juga enggak memaksa untuk diambil.
Karena itu peluang naiknya besar malah di bulan-bulan terakhir. Benar. Kalau menurut saya ya. Benar. Banyak kan, mohon maaf, yang kemitraan itu 1 bulan saya ambil, 2 bulan saya ambil. Nah, itu saya nggak mau. Karena keuntungan si mitranya itu belum ketemu kadang. Belum ketemu. Karena yang paling banyak itu istilahnya kita baru buat kantong, Bener. terus ngisi. Bener. Nah itu yang ya bukannya saya ini ya, banyak kejadian yang untuk teman-teman ini jangan sampai seperti itu. Istilahnya baru 18 kilo, kantongnya, badannya, jegroknya udah naik, udah memanjang, waktunya habis, kumpulin. Mohon maaf kalau bagi saya rugi untuk mitranya. Jadi kalau bisa ya kita maksimal di 90 hari, tapi rata-rata kita ngambil 75 hari. Itu juga berdasarkan kita bebaskan waktunya. Tapi kalau udah 3 bulan kita pasti ambil. Oh gitu. Karena kalau kita lewat 3 bulan secara hitung-hitungan itu pasti kalah, Mas. Kosnya kemahalan. Terutama kalau betina ya. Iya. Kalau betina itu bobot maksimal kan ada. Iya. Jadi nggak bisa kita kasih makan 3 bulan sebanyak-banyaknya. Jadi 100 kilo nggak bisa. Karena dari darah yang kita ngomong lokal-lokal, pengalaman di sini rata-rata ya saya. Iya. Itu cuma 24-25 kilo. Oh. Jadi kalau kita kasih makan bulan depan bisa nggak? Ya bisa. Tapi paling naiknya 1 kilo. Nah, kita kosnya itu kan nggak ketemu akhirnya. Bener. Kita ngasih makan, jual dagingnya cuma harga 1 kilo. Makanya kita menekankan kan di hitung-hitungan. Jadi kita mitra sini dulunya petani, ya, kebanyakan lah masih bertani. Itu kita selalu ngitung kan rata-rata konsentrat, kita ngomong rata-rata ya 4 on. Iya. 4 on itu udah banyak. Sebenarnya kita rata-rata 3, sekian on. Kita anggap 4 on. 4 on itu per hari? Per hari. Itu kosnya kan cuma Rp2.000. Iya. Kalau rumput, kebanyakan teman-teman di sini kan saya bebaskan. Dalam arti mereka bertani, pulangnya bawa rumput lapangan, itu juga nggak ada masalah. Iya. Jadi mereka kos cuma keluar 2.000 per hari. 1 bulan 60.000. Kita nggak usah banyak-banyak ngomong bobot 6 kilo, 8 kilo, nggak usah. Kita ngomong bobot naik 2 kilo aja. Iya. Itu sangat mudah, Mas, 2 kilo. Benar. Kita ngomong kiloan 55 sampai 57 saat ini. Kita ambil 55, 110.000. Iya. 1 ekor kan petani bisa untung 50.000. Benar. Itu kita ngomong 2 kilo ya. 2 kilo loh, Pak. 2 kilo sedikit. Padahal kalau pakai pakan komplit yang harganya lebih mahal bisa 4 kilo. Bisa 4 kilo, tapi untungnya sama. Iya. Makanya sama. Benar. Jadi kita menekankan itu. Cuma kita kasih menggarisbawahi itu karena saya kan teori nih, mungkin Mas lebih paham ya. Kalau ngarit sebisa mungkin jangan pagi. Karena masalahnya kalau kita ngomong pagi embun kan. Benar. Pemikiran saya embun ini kan gas jadi air. Iya. Ini mungkin diluruskan kalau salah ya. Iya. Yang pertama takutnya tuh embun di arit, bawa pulang masih ada embunnya karena masih pagi, dimakan. Bagi saya yang bikin kembung itu bukan airnya, tapi gasnya. Iya. Jadi gasnya jadi air di daun, di rumputnya dimakan, di dalamnya panas, airnya jadi gas. Menurut saya. Iya. Jadi yang bikin kembung kan gasnya. Karena kalau saya nerokar pasti keluarnya gas. Bener pasti. Bukan air yang banyak. Nah, saya cuma menyarankan yang pertama waktu pengaritan. Berarti kan tetap dilayukan lah, Pak? Ya. Sebisa mungkin dilayukan. Kalau kita terpaksa pun mending ngaritnya agak siang. Karena kalau kita fattening terutama ya masyarakat, ini saya baca telur cacing itu kan nggak mati kalau nggak kena matahari, ultraviolet. Iya. Jadi sebisa mungkin kan agak siang. Kalau kena cacing, kena telur cacing misalnya, mencret, ya ulang lagi kan kita fattening. Iya, benar. Jadi lebih untuk fattening kita lebih banyak peraturan misalnya. Bener. Ya intinya kalau di sini mungkin mitra yang sudah jalan, udah dibekali dengan pakan konsentrat ya, sama bakalannya juga, plus mungkin SOP-nya juga kan. Iya, ada SOP. Peraturan-peraturan tadi. Ini Pak soal breeding di sini. Breeding di sini itu targetnya apa Pak? Untuk target apa dulu ini Mas? Enggak, ini targetnya itu pemuliabiakan atau hanya nyetak cempe sebanyak-banyaknya? Kalau di sini terus segmennya macam-macam. Untuk nyetak cempe sebanyak-banyaknya kita ada. Cuma kita untuk breeding ini karena kita bayar pegawai. Iya.
itu kita pakai pejantannya pasti yang bagus, kualitas. Itu yang sebanyak-banyaknya kita cetak. Tujuannya nanti percepatan ini ya, percepatan panen. Misalnya kalau kita lokal sekarang 8 bulan baru gemuk, baru siap potong, gimana caranya nanti ke depannya. Ini harapan cita-cita, belum kelakuan ya. Itu 5 bulan 6 bulan udah bobot 20, mitranya juga pengembukan lebih cepat. Saya juga lebih untung, muternya lebih cepat. Jadi kita memang ada program nyetak cempe sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga ada program istilahnya pejantan double full blood. Terus ada kita texel. Ya kalau saya pribadi sih sebagai tabungan gitu. Dalam arti saya dulu awal kan beli kiloan itu masih 48.000 ya. Sekarang udah saat ini kita ngomong tingginya ya 57.000 sekilo. Jadi kenaikannya udah 9.000. Sedangkan harga texel ini texel ya saya ngomong dari dulu ya sama aja. Bahkan kalau F1 malah saya lihat malah turun kan? Malah turun harganya? Ya, tadinya ada yang jual 200, 170, lama-lama kan ke 100. Oh mungkin karena ini Pak, karena jumlahnya udah mulai banyak, karena peternaknya juga udah butuh uang, harganya murah. Jadi harus hati-hati juga kalau ternak texel ya Pak ya? Jadi kalau saya itu ketabungan sih Mas. Ketabungan dalam arti pasti yang ngisi itu kalau nggak peternak baru, peternak pemula, karena texel F1 Dorper itu kan gede-gede. Benar. Namanya pemula saya pribadi dulu kan juga gitu. Beli texel yang besar-besar. Jadi kita pelihara ini marem. Makanya banyak ditonton enak gitu. Benar. Nah kita memang pasarnya kebanyakan kan peternak pemula. Peternak baru lah. Jadi ya saya ngomong tabungan ya itu, karena kita jualnya nggak bisa setiap hari jual. Kalau kita segmen potong, kita butuh uang pun ke pasar pun kan laku. Istilahnya seperti itu. Kita memang breedingnya ada beberapa segmen. Kita memang ini kandang baru nanti kita semuanya lokal. Semuanya lokal. Betinanya lokal. BB minimal mulai dikawinkan itu berapa Pak untuk betina? Kalau saya rata-rata 22 Mas. 22 minimal. 22 minimal. Minimal 22. Jantannya dengan F1. Tapi saya bobot F1 itu cuma 50 kilo. Maksimal? Atau untuk bobot 22. Bobot 22. Tapi saya ada yang cross texel. Ini ada yang bobot sampai 80, 70, 80. Biasanya bobot minimalnya di 28. Oh gitu. Berarti beda-beda. Biar tidak distoki ya Pak ya. Biar tidak waktu lahiran susah. Karena kita kejadian dulu asal-asalan Mas. Yang penting kawinkan, melahirkan. Ternyata kalau pas lahirnya malam kita harus narik. Kalau nggak ketahuan kadang malah mati dua-duanya. Benar. Istilahnya lemes gitu. Makanya kita sekarang ada patokan bobot. Oh, jadi teman-teman yang tadi kalau pejantannya bobot 50, artinya bakalan betinanya yang siap kawin minimal 22 ya Pak ya? Di sini ya 22. Maksimalnya berapa? Kalau maksimalnya kita enggak Mas. Enggak ada maksimal ya? Maksimalnya misalnya 30 saya kawinkan 50 eman-eman. Mending saya upgrade ke jantan yang lebih besar. Oh iya, berarti artinya kan maksimal 28 ya Pak? Iya, kalau saya sekitar 28. 28 yang dia masih darah dengan bobot 28 sebaiknya dikawinkan dengan yang pejantannya bobot 80-an. Iya, di sini. Karena kalau saya betina 35 misalnya kawinkan sama yang bobot 50 kan saya. Iya. Nah, kalau yang Dorper Pak? Kalau Dorper kita di sini ada yang kawinan lokal, ada yang kawinan texel pakainya. Oh, pakai texel. Garut juga ada. Jadi texel itu minimal bobot berapa untuk bakalannya? Texel kita untuk koloni minimal masuk 30, Mas. 30. Oh. Tujuannya biar nyetak anaknya itu besar, bagus. Benar. Ya, kita ngomong rata-rata 30 ya. Kita 29. Tapi itu sih texel itu kan anaknya rata-rata 1 ya, Pak ya? Rata-rata 1. Jadi lebih aman sih. Lebih aman. Cuma kalau saya terus terang texel ini kan nyari bibit unggul. Kita ada yang sama Garut itu memang kalau sesuai data kita itu sekitar 1,8 tingkat kelahirannya. Texel? Dorper full blood dengan Garut. Oh. Jadi rata-rata 2 lah saya ngomong. Kalau texel itu rata-rata 1. Oh. Cuma untuk segi besarnya itu pasti jauh. Besar texel meskipun kalau kita ngomongin bisnis ya, kalau kita ngomongin kilo
dua anak betina Garut Dorper full blood sama Texel 1. Kalau dijumlah pasti besar yang 2. Benar. Berarti sebenarnya lebih menguntungkan yang prolific. Sebenarnya. Tapi kan ada yang senangnya, wah, aku senangnya yang besar. Ya kita ngikuti market aja sebenarnya. Iya sih, benar. Jadi kalau ada yang saya pribadi lah, saya punya yang khusus supaya besar, gimana caranya 100 kilo, 70 kilo. Nah, oh, nyetak itu Pak, kontes. Iya, domba kontes. Karena kalau Garut itu kita minimal juga rata-rata 28 kilo kalau kawin sama Dorper full blood. Oh. Cuma ya memang anaknya kecil, jadi kalau kita jualnya kalau pas lepas sapi pasti rugi. Harusnya idealnya minimal berat berapa supaya bisa dijual dan untung. Nah, ini PR lagi nih Pak. Kalau untuk lepas sapi kita ngomong harga kiloan standar pasti rugi Mas. Kita ngomong Garut yang di sini lah. Ya kita ngomong ada lah yang 20 kilo ke atas 3 bulan tuh ada. Tapi kita ngomong rata-rata kan paling cuma 14, 15. Kita ngomong rata-rata ya karena ada yang anak 2. Bahkan ada yang 11 kilo pun ada. Kita nggak memungkiri itu. Jadi kalau misalnya 11 kilo nih, anak-anak F1 tapi dia anaknya biasanya ada yang 3. Yang 3 itu kecil-kecil biasanya. Kita tambahin susu pun masih kurang karena kita nggak bisa. Kita pisah satu-satu. Kita ngomong 11 kilo, harga per kilo anggap aja misalnya 100.000. Iya. Cuma 1,1 juta loh. Iya. Sedangkan kalau kita jual ke habis lepas sapi di sini 3 bulan, kita pesan ke 5 bulan kan bisa naik. Jadi kita di sini patokannya minimal 5 bulan. Paling cepat kita jual 5 bulan. Minimal usia 5 bulan. Ya 5 bulan. Atau ya mungkin minimal bobotnya ya 22 kilo. Iya. 22 kilo lah minimal ya. Nah, kita ngejar target di 25 kilo. 25 kilo. Jadi 25 kilo itu dengan asumsi masih bisa pada beli. Masih di angka 2 jutaan. Oh iya. Kalau ini kan anaknya banyak ya Mas di sini. Kalau kita jualnya ada yang sampai anakan sampai 40 kilo lebih. Itu pasti harganya tinggi. Dan susah. Daya beli masyarakatnya masih rendah. Karena yang pasar paling banyak itu kan kita ngomong batas atas ya. Iya. Itu kan rata-rata 2,5 juta ya. Iya. Di Boyolali lah saya. Benar. Bahkan kurban pun ya rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Kalau kambing mungkin masih 3 juta, 3,5 juta. Domba 2 sampai 3 juta kita kemarin. Tapi yang rata-rata paling banyak memang di angka 2,5. Benar. Jadi kita selain lihat keuntungan kita, juga pasarnya kita di angka berapa. Percuma kita punya Texel 100, harganya semua 7 juta misalnya. Jualnya juga nggak bisa. Iya sih, mending uangnya bisa muter lah kalau di sini. Benar. Kita di sini juga jualnya nggak mahal-mahal, intinya uangnya muter. Iya sih Pak. Semua juga bisa punya. Kalau masyarakat saya ada yang sampai 70 kilo saya pelihara. Iya. Kan nggak mungkin juga tak jual 2 juta kan. Jadi ya, kalau masyarakat beli yang di sini misalnya murah jadi besar kan ya rezekinya masyarakat. Benar. Kalau enggak, mereka nggak mungkin bisa Mas punya pejantan F1 misalnya, harga 5 juta, 6 juta. Mereka kalau belinya nggak dari kecil nggak bisa. Benar. Tapi kalau dia belinya dari umur 1 bulan misalnya, kita yang rugi kan gitu. Jadi ya, sama-sama menguntungkan gimana gitu. Makanya saya lebih ke 2 jutaan lah. Iya benar. Karena kebanyakan sebenarnya kalau untuk petani yang sampingannya beternak, itu pasti kan pejantannya itu kan ya paling mentok berapa sih? 2,5 juta mungkin ya Pak ya? 2,5 juta. Itu pun ya kurang bagus ya? Iya, kurang bagus. 30 kilo, 35 kilo. Lah, sedangkan kalau kita mau nyetak supaya nanti cempenya itu bisa lebih bagus lagi lah, itu kan minimal tadi 50 kilo ya Pak? Iya. 50 kilo, artinya kan kita kalau mau beli artinya kan ya masih bakalan. Iya, bakalan. Masih nunggu dibesarkan lagi sampai bobot 50 kilo baru dikawinkan. Iya. Tapi kalau mau beli yang 50 kilo juga ada. Iya. Ya idealnya kalau mungkin punya betina 20 ekor, beli yang 50 kilo nggak apa-apa Pak. Kalau saya di sini kan ya inilah ada kelompok ternak itu saya selalu menyarankan berkelompok Mas. Dalam arti berkelompok itu jangan beli pejantan untuk pribadi. Iya Pak, merugikan. Karena kekuatan, mohon maaf ya, kita ngomong fair-fairan aja. Iya. Tidak ada menyudutkan atau apa. Untuk kelas petani, masyarakat itu biasa betina cuma 5, cuma 6. Benar. Punya jantan harga 10 juta misalnya. Itu 6 hari kawin udah. Dia cuma nganggur, minta makan, dikasih makan.
selama 5 bulan lebih dia bakal nganggur. Dan nggak ada kenaikan kalau udah besar. Kenaikan kalau udah besar. Kalau kita ngomong 2 tahun misalnya. Iya. Udah nggak mungkin bisa naik, susut malah bisa kan gitu. Benar. Jadi kalau saya di sini untuk masyarakat, kita di sini kelompok ternak itu ada urunan mas. Urunan. Jadi ada tabungan wajib, ada tabungan sukarela di sini. Jadi tapi akhirnya kita ditentuin itu 100.000 untuk pertama kali masuk per orang. Iya. Habis itu 5.000 per bulan. Di luar ada kegiatan lagi ya. Jadi masyarakatnya ada kegiatan lain lah. Nanti mungkin kelompok ternak bisa dibahas di lain sesi. Nah ini mungkin sesi terakhir Pak. Iya. Apa sih harapan ke depan untuk peternakan domba di Indonesia? Sama untuk peternakan Bhinneka Farm sendiri. Oh iya. Kalau saya di sini sih kepengennya. Iya. Iya, kita bukan mau sombong atau gimana ya. Kita kan di sini memang dombanya banyak, mungkin ya dianugerahi modal lah. Iya. Kita di sini ada modal, dombanya banyak, disupport dari masyarakat juga. Iya. Harapannya Bhinneka Farm ini, terus terang saya pengen jualnya itu dengan harga yang terjangkau, mas. Harga yang terjangkau itu tujuannya, misalnya kita di sini punya 80 berat lah. Iya. Total ini nanti 7 ekor. Iya. Harapan kita ini genetik ini bisa disalurkan ke masyarakat. Kalau masyarakat suruh belinya mahal juga kasihan. Sampai kapan ini bahasa perbaikan genetik ini sampai kapan cuma jadi omongan belaka. Omongan tok. Kita berharapan Bhinneka ini bisa visi misinya membantu masyarakat dengan harga yang ringan. Harga yang ringan tapi kita juga untung. Kita di sini juga bayar pegawai ya mas. Pegawai juga banyak, istilahnya kita karena pakai rumput itu ya kita win solution lah. Kita jual dengan harga yang wajar. Kita juga enggak, intinya kepengennya itu masyarakat bisa memiliki bibit-bibit yang bagus. Kalau jualnya harga 5 juta, 6 juta itu mohon maaf bagi saya pribadi itu cuma bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya uang. Dan tadi saya ngomong kelompok ternak tadi saya arahkan untuk membeli pejantan yang bagus. Saat ini saya pinjamin. Tapi kedepannya mereka bisa mandiri mas. Mandiri itu beli jantan 30 juta pun misalnya itu bisa. Tapi harus dihitung bejantannya punya berapa. Kalau kelompok ternak indukannya punya cuma 20 ekor ya kita menyarankan nggak usah. Tapi kalau kelompok ini nanti jalan masyarakat sampai ratusan ekor, kenapa enggak kita beli per full berat misalnya, kelas daging ya, daging ya. Itu kan bisa urunan istilahnya. Nanti sebulan tempatnya ini, sebulan tempatnya sana, atau biar adil dicampur kandang komunal. Ya harapannya Bhinneka ini berguna lah buat masyarakat. Kita juga sistemnya cari uang terus terang saya lebih mempelajari gimana lebih efektif, gimana pengeluaran saya bisa ditekan. Harga jual di sini ditentuin dari HPP mas. HPP plus margin kita. Ya kita ada belajar ke farm besar juga kan. Intinya kalau kita itu sekarang berasumsi ini HPP-nya berapa. Tujuannya supaya harga ini enggak, harga sekarang lah saya ngomong, saya sebagai pemula dulu ini kok bisa ya tekstil harganya 7 juta ya, kok bisa 6 juta lah, itu yang dari mana HPP-nya kan gitu. Itu yang pengen, karena kita ngomong kelas daging ya. Kita nggak ngomong hobi, nggak ngomong kontes, nggak ngomong yang lain-lain lah. Kita ngomong sebagai kelas daging ini kok bisa acuannya seperti itu, acuannya seperti ini lah. Kita kepengen ini membuat harga yang kalau 50 kilo sekian, 40 kilo sekian. Untuk lokal kita udah menemukan lah. Karena kita ada patokan hitungan jagal. Tapi untuk tekstil kita juga untuk anak sendiri kita kiloan mas. Tapi untuk ini kadang kan kita dapat ya, dalam arti kita beli. Kita nggak memungkiri kita ini beli. Semua hasil breeding. Karena saya kan Dorper ini kita menyiapkan sekitar 250 betina. Itu nggak mungkin hasil breeding karena saya juga baru 1 tahun gitu. Nah itu harga acuannya nih sampai sekarang juga saya bingung. Kadang dapat kecil, dapat besar. Nah hal seperti itu yang saya pribadi harapkan itu ada acuannya lah. Karena kita sama-sama nggak main kontes, nggak main hobi. Jadi kita berusaha di sini membuat acuan harga yang tepat. Tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam arti
wah ini 5 juta payu padahal harganya 3 juta. Istilahnya seperti itu. Enggak mau aji mumpung. Jual seneng gitu. Kan, harusnya kan jual timbang, Pak. Kadang orang ini kan kalau pemula terus terang kan saya pribadi loh. Iya. Wah, gede. Ya, mohon maaf ya merasa punya uang misalnya. Mau nggak mau harus dibeli. Kalau balik nggak tak beli rasanya ganjel intinya. Iya. Banyak dimanfaatkan orang-orang. Nah, kita nggak mau seperti itu. Iya. Kita berusaha gimana caranya petani kelas bawah pun bisa punya F1 developer. Istilahnya seperti itu. Tujuannya besok di pasar itu nyuwun sewu. Lepas sapi yang 6 kilo 7 kilo itu jangan sampai ada lah. Karena kan peternak itu nunggunya 8 bulan. Bener. 8 kilo. Itu uangnya berapa? Gitu. Iya, cuma dikit, Pak. Akhirnya peternak ya saya ngomong peternak rakyat itu kasihan. Kasihannya ya modal pasti nggak punya gitu. Iya. Mungkin ilmu juga karena di desa mungkin keterbatasan juga banyak. Iya. Akhirnya mereka hasilnya nggak maksimal. Benar. Sangat minimal. Benar. Saya pernah depan tempat sapi itu cuma 7 kilo. Untuk bahan pembukaan. Nah, itu harga 7 kilo itu harga berarti cuma 400.000. Iya. Harga sekarang nunggunya 8 bulan. Wah. Nah, saya keinginan peternak ini peternak masyarakat terutama ya. Iya. Kalau peternak yang farm besar sih saya nggak bisa ngomong apa-apa, mereka udah punya semua lah. Untuk masyarakat ini tujuannya ya mulai belajar lah. Iya. Pola pakan, pola efektifnya betinanya berapa, kenapa kau harus pejantan bagus, nanti baliknya gimana, itu minta tolong kan untuk masyarakat ini lebih mempelajari itu. Karena kalau enggak ya nanti ke anak cucu bakal kayak gitu terus ya. Gitu terus, istilahnya, oh dulu mbah saya seperti ini lah. Kita harus memotong itu kan. Benar. Saatnya kita ini yang muda, yang masih punya tenaga, merubah sistem itu loh. Kita nggak ngomong oh zaman dulu jelek, enggak. Iya. Maksudnya kita perbarui, kita update. Benar. Oke Pak, itu dulu sih Pak. Karena waktunya udah 1 jam. 1 jam kita ngobrol dengan Pak Mario. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Karena sudah sefrekuensi Pak. Ya udah nanti kita lanjut di segmen yang selanjutnya lah gitu. Semoga sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga jangan lupa di-share juga videonya. Dan teman-teman kalau misalkan mau main ke sini atau silaturahmi dengan Pak Mario dengan senang hati ya Pak ya. Iya, senang hati. Bahkan di Google Maps sudah ada ya Pak ya. Bineka Farm Boyolali. Soalnya kalau tak lihat Bineka Farm ada 2 Pak sekarang. Kalau nggak salah ya, yang satunya itu di mana ya? Pekalongan Pak. Pekalongan. Bineka Farm namanya. Di Boyolali. Di Boyolali ini, di Boyolali. Oke. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.